Komisi 9 DPR RI memanggil kembali Badan Gizi Nasional terkait besaran angka keracunan akibat program makan bergizi gratis dalam beberapa bulan terakhir. Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan strategi untuk menekan angka keracunan MBG di kemudian hari. Saat ini, BGN telah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyediakan sejumlah alat untuk sterilisasi food tray yang digunakan dalam penyajian MBG. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, keracunan disebabkan oleh bakteri E. coli dan air. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan agar kontaminasi keduanya dapat tereduksi. Apa saja strategi lain BGN dalam rangka menekan angka keracunan MBG di masa depan? Ikuti perkembangan terbaru seputar isu tersebut dalam Detik Sore. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas peristiwa pembunuhan yang terjadi di Manokwari, Papua. Seorang perempuan ditemukan meninggal di dalam septic tank rumah kosong di daerah tersebut. Korban awalnya dilaporkan hilang, sehingga polisi mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejaknya. Siapa sosok pelaku pembunuhan tersebut? Simak perkembangan beritanya dalam Berita Nusantara. Jelang petang nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam soal mimetic violence yang disebut polisi dalam kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara pekan lalu. Bagaimana seorang anak dapat terpapar sindrom ini? Ikuti diskusinya dalam Saat Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. We are supposed to sing Dance with My Father regarding the Father's Day that we celebrate today, tapi jadinya wanna dance with somebody ya, gak apa-apa lah ya. Karena ayah kita berdua gak ada di sini. Betul. Yang ya. satu di surga, yang satu di mana? Masih di Bandung. Di Bandung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya bener. Hey! Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah Nasional sebetulnya. Oh iya, nasional ya ini ya? Nasional. Karena setahu gue kalau Father's Day, kita suka luput ya kalau hari Jujur ya, gue gak tahu bahwa Indonesia tuh punya hari ayah nasional. Karena kita fatherless country. Jangan divalidate dong, jangan divalidasi gitu. Kalau Jangan kita ya, itu jangan jadinya- dianggap sebagai juara ya. Walaupun kita jarang tuh ada di top 3 countries. Sekalinya ada, jangan yang fatherless Justru yang negatif. juga. Tapi Ya, selamat hari ayah buat semua detikers yang masih punya ayah, yang gak punya ayah juga gak apa-apa. Kita celebrate karena semua kita ini akan punya punya ayah kan. Betul. Dan juga mungkin teman-teman kita juga banyak yang udah jadi ayah ya. Betul juga. Celebrate yourself, celebrate your role as a father karena penting juga gitu. Karena mungkin bukan di generasi sebelum-sebelumnya nih yang menentukan kita masuk 3 besar lagi. Tapi mungkin adalah di generasi kita ya. Memutus si fatherless inilah. Fenomena fatherless ini. Betul, kemarin kita udah juga ngobrol ya, ternyata penting untuk bisa terbuka mengutarakan perasaan tuh ke anak sendiri. Betul. Jadi ada bonding gitu antara ayah dan juga anak yang selama ini jarang sekali kita temuin di Indonesia, ada bonding antara ayah dan juga anak. Kita bilang jarang ya, karena nggak banyak gitu yang bisa kita temukan kayak gitu. Belum dinormalisasikan atau belum dipopulerkan sebegitunya gitu. Walaupun mungkin kalau generasi ayahnya yang sekarang anak-anaknya masih toddler atau baru usia sekolah atau mungkin bahkan juga masih pada baby, kayaknya tuh karena kita sekarang terpapar sama sosial media jadi lumayan banyak tuh konten-konten ayah anak yang kita Betul, bisa lihat, jadinya ngikutin gitu. ya. Betul. Lo sendiri gimana, Za? Apakah ayah lo adalah tipikal orang yang curhat ke anak perempuannya atau enggak? Kayaknya bukan curhat ya, tapi kayaknya kalau cerita tuh masih ada lah. Cerita. Ada ya cerita. So sama mungkin karena bokap gue suka ceritanya. Gue coba bingung ya, mungkin bokap gue juga bingung mau cerita soal apa selain urusan pekerjaan, urusan kantor dan hobi lah ya. Dan negara juga kan? Apakah kan bokap gue gak di dunia pemerintahan ya, tapi yang jelas jadinya kayak gue kadang-kadang kalau ke kantor bokap gue, si ibu ini nih yang nyebelin. Tahu-tahuan. Kayak my dad's enemy is also my enemy gitu. Apa hobi favorit ayah? Bokap gue? Sepedaan. Sepeda. Bahkan kemarin ulang tahun bokap gue. Jadi kasihan banget deh kalau nyokap gue tuh kayak
karena kan gue sama adik gue cuma berdua, dua bersaudara ya. Jadi kalau nyokap gue ulang tahun tuh dapat dari bokap gue, dapat dari bokap gue, dapat dari adik gue, dapat dari gue gitu. Ya, kalau bokap gue tuh kayaknya baru beberapa tahun terakhir setelah dia bilang kayak kok kalau ayah ulang tahun ayah gak dapet apa-apa. Sedih gak sih? Sedih kan? Makanya gitu. Makanya. Terus tahun ini kado ulang tahunnya adalah kunci, gue gak ngerti deh. Kunci mobil. Bor dan kunci set untuk sepeda. Buat gitu. Pertukangan. Perbengkelan. Gitu. Hobi mancing juga gak? Dulu bokap gue hobi mancing, sempat ada momen. But I think my dad is very introverted. Jadi gue yakin dia sebenarnya gak nyaman karena mancing tuh kan banyak diamnya. Atau kalau misalnya di pemancingan tuh karena nunggu jadinya ngobrol kan. Nah I don't think he enjoys talking with people. Bukannya orang-orang yang mancing itu adalah orang-orang ekstrovert ya? Karena justru dia nyari teman ngobrol di tempat pancingan itu. Nah jadi bokap gue kayaknya ada effort untuk ingin kayak ya udah deh mancing for social gitu. Kayak golf kan sebenarnya olahraga dan bersosial. Sosial, nah gitu. Terus ternyata kayak bukan untuk dirinya, jadi dia sukanya. Aku bukanlah untukmu. How about your dad? How was your relationship with your father? Boleh lagu sedih teman-teman? Enggak, biasa. Tipikal orang Batak. Tipikal orang Batak, Za. Orang Batak gak boleh tahu, harus. Kak, aku gak... Ini let me explain to you. Jadi tipikal bapak orang Batak tuh atau bapak-bapak Batak biasanya adalah tipikal yang enggak akrab sama anak laki-lakinya. Dia lebih akrab ke anak perempuannya, anak laki-lakinya cenderung lebih tegas, keras gitu ya. Jadi justru jadi itu yang bikin ada jarak tuh antara bapak dan juga anak laki-lakinya. Bapak-bapak Batak ya khususnya ya. Gitu. Biasanya sih akrabnya lebih ke mama tuh. Tapi nggak semua. Most of the time. Tapi mungkin banyak hal yang nggak bisa diceritain ke. Ada nggak sih kayak hal yang kayak yang cewek banget tuh gue nggak bisa cerita ke bokap karena it's not his thing dan dia nggak akan ngerti juga. Kayak gue tuh nggak pernah cerita soal misalnya lagi ngeceng siapa, per dunia cowok-cowok tuh gue nggak pernah cerita ke bokap karena kayak malu dan takut. Jadi sini kata bokap ya. Jadi ke nyokap gue ada gak sih hal yang kayak gitu juga gitu loh antara anak cowok dan gue pun kalau ngobrol sama bokap gue bicara musik atau bicara negara. Keren, mendidik banget ya. Soalnya hobi bermusik dan juga hobi baca pun akhirnya turunnya dari bokap. Akhirnya ngobrolin pun itu juga jadinya gitu. Berarti ya itu semoga hubungan antara anak perempuan ataupun anak laki-laki di Indonesia semakin baik dengan ayahnya. Tidak ada border lagi juga gitu ya, kayak ya gimana pun juga peran orang tua tuh sama dibaginya gitu antara ibu dan ayah juga gitu. Jadi nggak ada lagi. Kita tinggalkan budaya-budaya yang tidak asyik itu ya. Betul, dan tidak ada lagi kita bangga-bangga fatherless lagi juga gitu ya. Yang ini nggak fatherless. Tapi karena sebentar lagi kita justru bukan kingless. Di Solo ya. Di Solo. Kasunanan Solo, Surakarta. Kan kemarin itu setelah Pakubuwono ke-13 meninggal dunia, mangkat ada wacana yang naik selanjutnya adalah anak beliau yang merupakan Gusti Purbaya, dan ini memang belum dikonfirmasi, tapi ternyata berita terbarunya adalah sudah dikonfirmasi oleh Keraton Solo bahwa nantinya akan digelar Jumenengan. Bener ya gitu ya ngomongnya ya? Jumenengan atau penobatan Raja Baru pada Sabtu mendatang, karena undangan Jumenengan hajat dalam nata binang. Orang Batak susah. Bentar, gue kira undangan Jumenengan hajat udah sampai situ doang, ternyata panjang banget ngomongnya. Sampai ke sini coba. Undangan Jumenengan hajat dalam Jumegeng dalam nata Binayangkara SISKS Pakubuwono 14. Bayangin, itu nyebutin namanya panjang banget. Itu nama loh. Itu dalam undangan. Jumeneng, dalam nata Binayangkara. Nah ini SISKS-nya udah dipermudah ya. Kalau panjangin lagi, udah males duluan ngebacanya. Udah diadarin pokoknya undangan untuk Jumenengannya atau penobatan Raja Barunya yang akan digelar di
hari Sabtu mendatang dan rencana akan dimulai pukul 8 pagi, Za. Iya, pasti ini juga akan jadi satu event besar ya di Kerajaan Surakarta, di Kota Surakarta sendiri juga. Biasanya ada kirab budaya juga tuh ya, karena mengantarkan ya dalam bentuk prosesi lah ya, prosesi untuk memberikan tahta yang baru gitu. Iya, menganugerahi gelar raja yang baru juga. Penerus Pakubuwono XIII. Begitu. Semoga lancar dan mungkin juga yang tinggalnya di Solo, di Surakarta ini kan juga jadi sebuah sebuah perayaan besar juga gitu ya. Kayaknya juga cukup menarik tuh. Untuk melihat apa saja adat istiadat yang dilakukan gitu ya. Dan termasuk juga kayaknya juga nggak hanya akan diadakan dalam satu hari aja gitu. Biasanya tuh ada sampai malamnya atau mungkin sampai beberapa hari ke depan. Midodareni? Mau nikah dong ya? Itu betul, itu Jawa juga. Iya gitu. Di Solo juga, itu di Jogja juga ada. Ini ada satu budaya juga yang juga cukup menarik dan boleh kita budayakan. Menanam? Terus boleh itu juga menanam apa Kak? Modal? Menanam kebaikan. Oh iya boleh. Ini menanam kebaikan dalam tubuh kita untuk masa depan atau secara jangka panjang. Karena menurut gue juga lebih sehat secara jasmani dan juga secara kantong ya. Wow. Yaitu adalah sarapan rebusan atau kukusan yang juga sering banget lewat di timeline gue juga gitu. Itu rebusan kukusan tuh sama kayak kalau misalnya malam-malam tuh ya kan ada tuh yang dagang jualan jagung rebus, kacang rebus, ubi. Sama kayak gitu. Kacang bulu. Kacang betul atau apalagi ya? Pisang juga. Rebus. Pisang kukus. Pisang rebus. Yeah. Pokoknya bukan digoreng aja. Iya, jangan pisang goreng. Utuh dia pisangnya soalnya. Benar, gitu. Dan masih ada itunya ya, masih ada kulitnya juga gitu. Sama tuh kayak gitu. Cuma ini bukan malam tapi dibikin buat sarapan. Jadi sarapan. Jadi ini sebenarnya udah lumayan lama juga sih tren ini juga mampir ke timeline gue gitu berkali-kali dari beberapa vendor ya, dari beberapa UMKM yang berbeda. Karena ada yang jualannya di BSD, ada yang jualannya di Jakpus. Dan lain-lain lah ya. Dan sayangnya nggak ada yang deket sama lokasi gue atau yang sekalian gue lewat lah gitu kalau pagi-pagi. Tapi yang jelas dijualnya dari subuh sampai pagi-pagi juga pakai dandang gede dan macam-macam gitu ya, si rebus-rebusan dan kukusan-kukusannya ini, dan dijualnya tuh lumayan. Belum pernah lihat pagi-pagi ada yang jualan kayak gini. Nah lo cari deh, pasti harusnya di daerah tuh banyak. Iya, karena banyak anak kos juga kan. Bener. Pasti butuh gitu. Dan lumayan banget tuh. Start from 10.000 sampai pokoknya 20.000 tuh udah sampai luber-luber deh. Karena kan tiap item harganya mungkin beda ya. Yeah. Kalau telur misalnya, terus apalagi ya yang agak ini. Kalau di tempat gua sih sama. Harga untuk beberapa item tuh sama kayak jagung, pisang, ubi. Itu sama tuh berapa ribu gitu. Cuma ada lagi yang tim kayak kalau beli sendiri, bikin sendiri kan kayak misalnya katakanlah jagung harganya 8.000 udah dapat sekilo gitu misalnya. Ya udah bikin sendiri. Aja lu dengan semangat lu. Enggak, itu pilihan ya. Karena menurut gue juga ada orang-orang yang punya waktu untuk melakukan itu juga. Betul. Atau mungkin juga anggota keluarganya juga lumayan banyak, jadi udah pasti lebih cuan kalau bikin di rumah sendiri. Toh tinggal ditinggal kan. Tinggal di timer aja. True. Gitu ya. Sementara kalau misalnya yang tinggal sendirian udah sama kita, ya kalau anak kos misalnya sharing dapur. Betul. Atau mungkin juga Kak ngabisin ubi 1 kilo apakah nggak capek? Apa nggak seret gitu. Tapi yang jelas ini satu budaya yang menarik dan harus dibudayakan. Atau nggak? Ini tuh udah ada jadi judul lagunya Sal Priadi ya. Kukusan. Kultusan kan maksudnya kan. Gue karena lupa lagunya cuma kayak yang mana satu ya lagunya, tapi kultusan kan maksudnya. Bener gitu. Kulkusan. Ya. Nih ya, salah satu penjualnya bahkan Gen Z juga, 21 tahun namanya Alaibi. Ya, baru mengaku baru jualan 2 minggu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Rame pasti. Mudah-mudahan. Ubi, singkong, pisang, talas, kentang, jagung, kacang, sukun. Gue belum pernah cobain sukun kalau di itu Labu Kuning. Dari ini semua, gue cuma nggak suka pisang. Sebenarnya gue sukun enak tahu. Pisang gue nggak suka, karena gue suka makan pisang
fresh kali ya. Jadi gue tahu Eiza itu paling gak suka bentuk-bentuk yang panjang guys. Ular tuh dia gak suka. Pisang dia gak suka. Apalagi Linggis. timun suka. Linggis gue gak suka. Umur kan panjang Coy, juga tuh. amin ya. Tapi ya sehat Iya. ya. Kalau panjang kayak 1000 tahun tapi tak sholat, tapi tak sembahyang. Waduh, jangan Apa gunanya? dong. Apa gunanya? Enggak dong. Tapi beneran Gitu. deh, ini jadi salah satu peluang usaha yang baru buat Detiker semua. Karena apa ya? Orang kan makin kesini juga memang budaya sehat kan, Betul. olahraga lah, Iya, makanan sehat, Betul. vegan. Jadi sangat mungkin tuh kita beralih jadinya kalau menyediakan sarapan mungkin yang biasanya berat-berat cukup berat gitu misalnya yang santan-santenan Bener. atau yang karbonya tinggi. Nah beralih dengan yang kukus-kukusan atau yang lainnya yang cukup sehat tuh nggak apa-apa juga. Itu banyak kok yang mau beli sekarang. betul. Dan sebenarnya ya misalnya yang trans fatnya tinggi atau goreng-gorengan pagi-pagi tuh dari goreng-gorengan dikonversi jadi ini sebenarnya harganya sama kan gitu kalau Iya. kita ngomongin soal harga. Dan kayak semoga sih nggak susah ya untuk cari apa tuh namanya ingredientsnya, nggak susah Bahan cari bakunya. bahan bakunya juga. Kayak ini tuh masih ditemui juga sehari-hari gitu loh di pasar dan segala Masih macam. banyak kok harusnya ya kita nemuin pisang. Ya gampang lah nemuin pisang di Indonesia. Jagung. Walaupun nanti gak tahu kalau misalnya makin banyak yang jualan makin susah ya. Karena mungkin juga harga juga mungkin jadinya makin naik gitu. Terus apa kacang ini? Kacang bulu. edamame. Dia tuh edamame ya. Iya, Kok gue taunya kacang. edamame. Nyokap gue sih itu tuh kacang bludru. Terus gue kayak apa sih? Bludru, baru dengar Kayak gue istilah velvet bludru. kan? Iya benar. Iya, that's how my mom. Oh, bilangnya bludru. Call it a- Karena dia ada bulu kuduknya Iya, kan. ada bulu kuduk. Iya. Ada velvetnya. Jarang-jarang gitu. tapi kalau yang penyediain edamame biasanya ada di rumah makan Jepang, restoran Jepang. Benar-benar. Gue tuh suka nemu juga. Jadi sebenarnya ada di salah satu pom bensin di Mampang berarti ya. Itu agak lumayan kelewatin tuh sama gue kalau balik dari sini juga. Nah, dia ada kacang tanah, kacang bulu tuh ada mame, ubi. Nah, ubinya tuh ada ubi rebus sama kukus ya kalau ubi. Rebus bisa, kukus bisa. Sama ubi oven, Hmm, alias ubi air cilembu. fryer. Ubi cilembu itu. Wah, ubi cilembu best sih. Ubi madu. The best. Nah terus kadang-kadang dia tuh ubinya ungu, kadang kuning, kadang orange gitu. Mungkin tergantung stok kali ya. yang Tapi ada salah tersedia. satu retail chain yang cukup besar lah ya, yang berasal dari Jepang, yang depannya F, belakangnya huruf keduanya M. FM. Oh ya tahu. Nah, dia kan jualan ubi cilembu tuh sekarang. Bukan iya. ubi cilembu, ubi madu. Iya, Karena iya, kalau iya. ubi cilembu mungkin udah jadi trademark kali ya ubi Iya, cilembu. Jadi dan jual- harus dari Cilembu kan. Iya. Kalau nggak nanti Nah, dia ini jadinya bohong. ubi madu dia bikinnya. Cuma sering banget habis. Gue baru Itu enak tahu. banget. Gue pernah lihat juga sebenarnya di mana ya? Di situ juga kali. Iya di situ di FM itu. Tapi gue nggak pernah lihat wujudnya. Karena nggak Karena ada. sold out terus Iya. kali ya gitu. Tapi enak banget. Pernah gue coba sekali, enak. Beneran enak deh. Nah terus ada juga nih satu vendor. Ini Detikers kayaknya juga bisa jajan. Walaupun gua waktu itu belinya di cabang Bandung. Jadi lo tinggal cari aja. Kayaknya I think this is the only vendor yang jual ubi brule. Wow. Oh, aku tahu. Jadi ubinya ubi oven juga, ubi Betul. Cilembu. Dan beneran dari Cilembu karena dia juga Penting brandingnya tuh ya. ubi Cilembu. Harus Gak di boleh Cilembu. bohong dong kalau Iya. dia tiba-tiba dari Nggak boleh Makassar. disebut cilembu. Iya kan? Walaupun dia tetap ubi madu ya. Iya gitu. Nah dia ada kayak bagian atasnya tuh dikasih Tahu. brule gitu. Di Search deh. Jakarta Utara kan. Banyak ternyata cabangnya. Jakarta Barat nih. Di mana? Pasar Santa katanya ada. Oh. Nah kelewatin tuh kalau kamu emang sengaja lewat. Oh, gue beli vinyl. Ini, kapan-kapan ini kali ya kita undang pebisnis yang jualan makanan-makanan rebus gini. Kayak kita mau Boleh. cari tahu bagaimana sih seberapa menjanjikan bisnis kayak gini nih buat Detikers. Udah lama juga kita nggak ini kayaknya memberikan inspirasi peluang usaha gitu buat Betul. bisa dijalankan ya Menarik, di industri menarik. ekonomi. Ya makanan sehat, Mm-mm. makanan terjangkau atau mungkin yang Pengusaha sekarang laundry bisa juga. lagi- boleh nanti Pernah? aku cari tahu ya. Kenal Apik nggak?
Apa tuh? Ada Apik Laundry, tau nggak? Enggak. Wah. Di mana? Oh, Di iya. mana itu, Kak? Ardo tuh punya kaosnya, kayaknya waktu itu Ardo ya. Oh, Ya dia kan, punya sama lo kan? udah punya merchandise. Dia chain gede Oh. ini laundry. Keren. Dan kemarin juga kerjasama juga sama kita buat event Laundry Summit. Tahu nggak Keren. bahwa ada summit laundry untuk Wow. laundry? Iya, kayaknya gue harus cari Ada tahu lebih Laundry banyak. Summit di JCC waktu itu. Jadi dia cerita bahwa Indonesia tuh happen to be salah satu negara di Asia yang pasar laundrynya gede banget. Alias orang-orangnya malas nyuci. Lo akuin? Iya betul. Betul Bener sekali. sih. Emang sih makin kesini makin banyak orang, mungkin lebih ke karena juga waktu makin banyak kehabis buat kerja di luar kali ya. Dan juga kan ini sekarang kita didominasi sama usia-usia produktif, sehingga ya makin banyak angkatan tenaga kerja kita yang kerjanya di luar, jadi nggak sempat tuh buat ngerjain kerjaan-kerjaan di rumah, sehingga jadinya ya pilihannya kalau nggak laundry ya atau pakai asisten rumah tangga gitu, Detikers. Betul. Menarik kalau begitu. Anyways. Salah satu yang menarik lainnya juga, anyways, Za, kan kemarin sempat banyak ya kasus MBG yang mengalami keracunan. Nah itu sudah dievaluasi dan diakui juga ternyata sama Badan Gizi Nasional bahwa kita mengalami kasus keracunan yang cukup banyak dari si MBG ini. Dan laporannya itu katanya MBG ini menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Tidak. Ya harusnya ini menjadi sebuah urgensi juga ya untuk di review, evaluasi juga. Betul, ini yang nyampein what went BGN-nya sendiri lagi langsung Kepala BGN Pak Dadan Hindayana. Jadi bahwa cukup dominan gitu kontribusi MBG dalam kasus keracunan pangan nasional, berarti there's something wrong with the program gitu yang harus dievaluasi sehingga bisa jadi lebih bagus lagi nanti nggak ada Betul. keracunan. Memang paling banyak korban itu di Pulau Jawa, yaitu di 112 KLB atau mencapai 7.925 orang. 7.000? 7.925 ini baru di Pulau Jawa aja ya. Sementara secara akumulatif ada 11.640 orang penerima MBG yang dilaporkan mengalami keracunan dengan dari total 441 KLB gitu. Sad, karena kan most of them ya kan walaupun nggak cuma pelajar ya, itu ada juga yang di posyandu, ada ibu hamil juga kan, gitu. Yang tentunya juga kalau di pelajar jadinya berpengaruh ke yang harusnya ya sehat belajar di sekolah, jadinya harus izin gara-gara pemulihan gitu ya. Pasti ada kerugian lah kalau misalnya kita sampai sakit gitu ya. Termasuk bagaimana ada banyak juga pasien-pasien yang akhirnya menjalani rawat inap, dan ini pasti ditanggung negara kan jadinya karena mereka itu penyebabnya adalah kasus keracunan di program makan bergizi gratis ini. Karena ini nggak main-main loh, angkanya lumayan banyak, 636 orang dilaporkan menjalani rawat inap. Jadi ya duit negara juga tuh buat menangani proses pemulihannya. Jadi jadi banyak kemana-mana duitnya habis gitu. Mudah-mudahan udah masuk ke dalam pembahasan juga ya sama BGN juga gitu ya, biar nggak ada lagi adik-adik teman-teman yang juga jadi korban keracunan. Termasuk salah satunya nitip deh Pak sekalian itu limbahnya. Limbahnya juga kemana gitu. Walaupun ada beberapa case yang memang karena misalnya lokasi sekolahnya itu dekat dengan peternakan, jadinya si sisa makanannya itu jadi pakan ternak gitu. Tapi kan mungkin nggak semua sekolah atau nggak semua lokasi yang dapat MBG itu mengelolanya dengan baik juga ya. Nggak mengelola dengan baik, atau mungkin nggak ada lokasi yang memang bisa dijadikan tempat untuk pengolahan. Iya, karena artinya karena ini adalah kegiatan yang masif dan besar juga di seluruh Indonesia. Karena tiap hari, bayangin tiap hari masak ngabisin duit triliunan rupiah, itu pasti banyak sekali sampahnya. Dan harus dibarengi, jadi nggak cuma ngurusin soal masaknya doang, tapi juga pasca produksi dan juga pasca pelaksanaan MBG-nya pun harus dipikirkan gimana limbah itu pada akhirnya untuk bisa
alirkan ke tempat-tempat yang memang sesuai pada tempatnya gitu. Jangan sampai malah jadi sampah di lingkungan. Jadi Detikers ada yang lagi cari pekerjaan? Ini Tukang cuci. bukan. Apa dong? Ahli gizi ini di Oh. Karanganyar Tarakan. Berapa gajinya? Tunggu sabar, tar dulu. Langsung pengen Di Kalimantan resign. Utara. Nah, justru ini jauh ya, di Tarakan, benar. di Tarakan ya. Jadi MBG di Karanganyar Tarakan ini katanya bolos dulu, nggak didistribusikan dulu karena absen dulu. Oh, oke. Karena ahli gizinya resign. Gitu. Barangkali berminat, apakah Anda ahli gizi atau ahli gigi? Ahli makan sih gua, ahli makan gua. Bisa. Gitu, katanya MBG tuh stop didistribusikan sementara waktu karena masalah dana hingga ahli gizi yang mengundurkan diri. Iyalah, jangan Kabar dipaksakan kalau nggak ada orang yang ahlinya Jadi ya. itu tuh sebetulnya mencuat di sejumlah grup penerima manfaat juga ya. Katanya SPPG ini berhenti karena dana dari pusat tuh belum masuk. Jadi belum dibayar mungkin kali ya. Gitu. Dan udah sampai sih ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan ya, Pak Tamrin Toha ini membenarkan adanya penghentian sementara tersebut walaupun tidak merinci lebih lanjut apa penyebab penyebab lainnya juga ya. Sementara Kepala Regional SPPI Kaltara Aji Sanjaya ini memberikan penjelasan lengkap, dibenarkan katanya awalnya terkendala administrasi pencairan dana dari pusat yang belum sampai gitu, dan tentunya juga ahli gizi di sentra tersebut juga resign. Gitu. Yaudah tuh Tidak ada job hugging. lapangan pekerjaan baru tuh Detikers, siapa tahu ada salah satu dari Detikers yang merupakan ahli gizi, ahli nutrisi, bisa ketarakan langsung. Betul. Jauh ya, tapi ya siapa tahu Detikers ada di Kalimantan Utara. Betul, atau orang sana misalnya, atau nggak jauh juga misalnya dari Kalimantan. Udah pernah belum ke Kalimantan? Belum lagi. Yuk. Kalau ke Kalimantan mau ngapain? Udah ada bayangan nggak kira-kira mau kemana dan ngapain? gue punya ide. Apa? Ini dong adain fun run maraton di KN. Jadi sekalian promo juga di sana, ada apa aja. Apa yang mau dipromoin? Kita kan belum pernah lihat di sana ada apa, dan itu kan luas banget. Betul. Nah, maksudnya kan belum pindah masalahnya, jadi justru biar ada orang banyak ke sana. Ngerti gak sih, kayak buat liburan. Terus kayaknya juga secara kontur tanah lebih datar ya, cenderung datar gitu kan. Terus jadi jalan-jalan, oh guys nanti ini nih Oh buat kementerian larinya habis ini. biar gampang gitu maksudnya. Terus jadi sekalian mempromosikan juga nanti kementerian apa tuh akan di sini gedungnya gitu. Terus sekalian lagi itu apa? Itu minimarket. Udah pernah ada? Enggak udah apa full pernah. marathon fun run. Ada siapa yang ngadain? Swasta. Oh, tapi udah maksudnya jadi terjadi. Lagi. Lakukan lagi. Saya MC-nya katanya gitu. Maksud gue biar lihat gitu, jalan-jalan Ya sana. boleh, kalau ya mau ke IKN juga kan? nggak apa-apa. Di Kalimantan Gitu. Timur ya. Kalau mau di nengok orang utannya bisa ke Kalimantan Selatan. Kalau mau ngelihat Palangkaraya ke Kalimantan Tengah. Kalau mau ngelihat suku Dayak itu ke Kalimantan banyak, semuanya ada suku Dayak. Banyak lah di Kalimantan tuh hutannya banyak juga. Bisa Detikers. Ini kita mau bacain satu avoidant attachment, salah satu fenomena baru di Gen Z katanya. Gen Z selalu menemukan istilah-istilah yang sebenarnya tuh udah kejadian lama ya. Kejadiannya udah cukup lama, tapi mereka tuh menemukan ini sebuah istilah yang rasa-rasanya baru nih ditemukan. Kayak misalnya kemarin job hugging, sebenarnya kan orang-orang udah lama punya fenomena job hugging kayak gitu, tapi ya mereka menamakan itu sebagai sebuah istilah yang pada akhirnya bikin orang-orang jadi melek gitu sama itu. Betul. Termasuk ini si avoidant attachment. What is this? Kenapa harus dijelaskan dengan monyet ya? Tar. Pokoknya avoidant attachment di Detikers ini tuh dijelaskan sebagai gaya keterikatan di mana seseorang tuh cenderung menjaga jarak emosional, tidak nyaman dengan kedekatan dan lebih memilih untuk sendiri. Jadi individualism. Oh itu monyet banget sih. Maksudnya gue pernah nonton Nat Geo. Apa Planet of Apes? Ya something like that. Enggak deh, itu fiksi gak sih? Apa namanya?
mereka monyet itu cenderung makhluk hidup yang menghindari bergaul sama kawanannya gitu. Benar. Jadi dia menyendiri. Tapi ini apa tuh namanya atas kesadaran dan keinginan sendiri ya. Bukan karena nggak ditemenin, karena lu nyebelin, itu beda cerita. Oh iya, just give me some space gitu, Gitu. ya. Jadi dilakukan secara sadar bahwa ya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau memang ini memang ada kaitannya sama kesehatan mental juga katanya. Ya kalau memang ini bisa membantu, ya nggak apa-apa. Tapi rasa-rasanya kita sebagai makhluk sosial juga jangan malah jadi ini ya apa namanya? Mengurangi sama sekali tidak berinteraksi sama orang gitu, kayak avoidant attachmentnya to everybody. Ya udah, kita break dulu Detikers. Habis ini kita akan balik lagi. Ada satu berita juga dari Manokwari, penemuan jasad seorang wanita yang setelah ditelusuri merupakan seorang istri dari pegawai pajak. Ya, ditemukannya tuh secara tidak wajar gitu. Dan ada hasil-hasil temuan yang mungkin kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayu manis. Makan apa sih, Kak? Cinnamon. Aduh. Udah live. Intrik. Kalau cinnamon gimana lagunya? Ku yakin cinta Mirip lagi suaranya. Percaya. Iya kan? Tet. Na. Dari Bandung soalnya ada cinnamon. Aduh lupa lagi, udahlah lupakan. Lupakan ya. Ya bener tadi yang dinyanyiin sama Iza pertama cinnamon. Ku yakin cinta akan beneran mirip loh Za suaranya. Nanti nyanyi full ya. Iya. Kalau cocok deh nyanyi yang gitu-gitu. Buta nada begini disuruh nyanyi. Yakin cinta. Detikers, kita akan beralih dulu. Susah lagi bridgingnya ya. Ya. Kita akan beralih dulu. Ada yin and yang dalam hidup ini, kadang-kadang kita menemukan kebahagiaan, tapi di satu sisi ada Kasih sambil pegang kacang. ada hal I can handle it kalau mau ngunyah dulu gak apa-apa. enggak. Ada hal-hal buruk juga yang kita temukan di saat yang bersamaan. Kalau kata orang bijak tuh easy come easy go. Termasuk salah satu berita yang terjadi, kejadian yang terjadi di Kalimantan Utara, di tepatnya di Tarakan, ini perbatasan Kalimantan Utara dan juga Malaysia dan Brunei Darussalam gitu ya. Ini terjadi sebuah insiden yang cukup misterius, sebenarnya masih dalam kategori misterius karena ditemukan jasad seorang wanita yang meninggal dunia atau tewas di sebuah septic tank. And it happens to be jadi istrinya, merupakan seorang istri pegawai pajak ya. Betul ya. Korban dinyatakan hilang dulu, dilaporkan hilang, dan kemudian usai dari penelusuran dan juga pencarian, akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam septic tank dalam keadaan sudah meninggal dunia. Makanya kita mau mencari tahu juga seperti apa detailnya, seperti apa juga temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian juga, dan kita akan ngobrol langsung bersama dengan reporter dari Detik Sosial, Bang Paulus. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selamat sore Kak Paulus. Ini kita koreksi sedikit, tadi saya bilangnya Kalimantan Utara ya, tapi tepatnya lokasinya ada di Manokwari di Papua. Maka kita ngobrol sama Kak Paulus hari ini. Kak Paulus, boleh dong cerita dikit soal bagaimana kasus ini bisa ditemukan oleh kepolisian? Baik, Bang Dok. Awalnya suami dari korban yang bernama berinisial AGT itu dia melaporkan kejadian pada hari Senin bahwa istrinya itu hilang. Jadi proses hilangnya istrinya itu sudah sejak tanggal 9 hari Minggu. Hari Seninnya itu baru suaminya ini melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.
setelah melaporkan kejadian itu, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Dan kurang dari 1 kali 24 jam, pelakunya itu ditangkap. Jadi korban ini hilang dan diculik oleh pelaku yang berinisial YH. Baik. Demikian. Baik, berarti setelah adanya laporan kehilangan yang dilaporkan oleh suami dari korban, kemudian pihak kepolisian melakukan pencarian gitu ya. Dan di mana penemuan jasadnya ini atau di mana lokasi penemuan dari jasad korban, Bang? Menurut keterangan polisi bahwa korban ini ditemukan di Remi, kurang 300 meter dari salah satu bangunan kosong, itu di dalam safety tank. Ditemukan dalam kondisi yang sudah meninggal dunia. Baik. Itu ditemukannya berapa hari setelah hilang berarti, Kak Paulus? Korban ini kan dilaporkan meninggalkan rumah sejak hari Minggu. Hari Senin pihak keluarga dalam hal ini suaminya melaporkan ke kepolisian, dan pada Selasanya itu pelaku ditangkap bersama dengan korban ditemukan di dalam safety tank. Gimana ceritanya sampai bisa bersamaan tuh keduanya ditemukan, dan bagaimana akhirnya kepolisian bisa menelusuri sampai ke rumah kosong ini, Kak Paulus? Menurut keterangan polisi bahwa sejak menerima informasi itu, polisi langsung bergerak cepat dan mengantongi identitas pelaku yang berinisial YH ini, sekaligus melakukan pengejaran. Pelaku ini sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkap, polisi menginterogasinya, lalu pelaku menunjukkan lokasi membuang jasad tersebut. Jadi korban juga ditemukan setelah pelaku menunjukkan. Tapi sebelumnya itu juga polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari tahu jasadnya korban itu. Baik. Demikian. Kak Paulus, apakah sebetulnya juga lokasi penemuan korban ini cukup jauh dari tempat tinggal atau seperti apa lokasi penemuan? Menurut keterangan polisi bahwa mereka masih satu kompleks, namun agak jauh. Baik, Kak Paulus, apakah sudah diketahui apa motif pembunuhan dari korban, dan bagaimana keterangan sendiri dari pelaku sejauh ini? Baik, menurut keterangan dari polisi bahwa motif terjadinya pembunuhan ini masih dilakukan pendalaman, karena pelaku baru kemarin ditangkap, masih dilakukan pemeriksaan insentif di Polresta. Rencananya hari ini ada press release, namun belum ada informasi yang lebih jauh. Terus menurut pengakuan dari si pelaku sementara bahwa dia melakukan pembunuhan itu sendiri. Sorry, tadi motifnya apa, Kak Paulus? Kita kurang jelas mendengarnya. Untuk motifnya sendiri sampai hari ini polisi belum mengungkapkan, karena polisi masih mendalami, masih melakukan proses penyelidikan lebih jauh. Baik. Dan satu sumber menyebutkan bahwa sebetulnya pelaku tuh pernah bekerja di rumah korban gitu, alias sebetulnya antara korban dan juga pelaku itu saling kenal. Begitu ya, Kak? Betul. Jadi jadi si pelaku ini kerja hariannya adalah buruh bangunan. Namun dia pernah bekerja di rumah korban. Entah polisi tidak menjelaskan secara detail apa pekerjaan pelaku di rumah korban itu. Hanya menjelaskan sepintas bahwa dia pernah bekerja di rumah korban. Demikian. Berarti termasuk apakah ini kategori pembunuhan berencana atau seperti apa juga masih belum diketahui kategori pembunuhannya, Kak Paulus? Benar Bang. Sejauh ini polisi belum menetapkan pasal kepada pelaku, karena mereka masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti lain. Baik.
Baik, langkah hukum apa yang diterapkan atau dilakukan gitu ya setelah adanya penangkapan dari pelaku? Ya, baik, Mbak. Menurut informasi yang saya dapat bahwa ini masih melakukan proses penyelidikan pemeriksaan, tapi statusnya tidak menjadi tersangka. Nah, namun pasal-pasal yang akan dikenakan kepada pelaku ini belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Oke. Karena mereka masih secara intensif melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku untuk mencari tahu apa motif di balik pembunuhan dan penculikan itu dan apakah ada keterlibatan orang-orang lain dari kasus itu. Baik. Demikian. Saya mau konfirmasi sekali lagi Kak Paulus, berarti sampai saat ini masih belum diketahui bagaimana kronologi pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku ya? Betul. Bang, untuk kronologi lengkapnya itu masih dalam Pendalaman. polisi belum membeberkan soal jam berapa, kapan dan bagaimana cara dia membunuh korban itu belum. Itu polisi masih melakukan pendalaman. Ada informasi kapan itu akan diterangkan oleh kepolisian? Rencananya hari ini polisi akan menggelar konferensi pers sekaligus mengungkap motif dan kronologi pembunuhan itu. Kalau dari sang suami sendiri apakah ada keterangan Kak Paulus? Sejauh ini sang suami belum bisa ditemui ataupun belum diambil keterangan oleh pihak kepolisian. Baik, kalau begitu. Kita nantikan update terkait kasus ini ya dari Kak Paulus dan teman-teman di sana. Terima kasih untuk informasinya sekali lagi Kak Paulus. Selamat bertugas Terima kembali. kasih Bang, Selamat sore. selamat sore Bang. Selamat sore. Baik, itu tadi dia kabar terkini dari Manokwari juga ya. Benar ya, ternyata masih misterius, termasuk motifnya, kronologinya juga masih belum diketahui. Ya. Nanti akan bisa diupdate terus Detikas di Detik Sulsel atau di detik.com. Yes. Langsung ya. Baiklah, abis ini kita break dulu ya karena sesaat lagi kayaknya kita akan ngomongin soal market review. Yes, karena ini mau jam 4 sore juga, artinya market, pasar modal, IHSG, Bursa Efek Indonesia akan segera tutup perdagangan. Kita akan tutup bersama nanti Detikers habis ini bersama dengan Mega Capital Securitas. Habis ini tetap di Detik Sore. Kayak cuma hore-hore. There you go. Soto. Sekali. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita membahas mengenai market share dari sinetron-sinetron Indonesia. Why? Sinetron Itu favorit industri. lo apa? Aduh, apa ya? Harus ada ya, karena nggak mungkin Iya. Indonesia hidup masyarakatnya tanpa sinetron. Pasti ada paling nggak Aduh. masa kecil gitu. Maaf banget kalau sitkom boleh nggak? Sitkom. Sitkom bukan sinetron. Bukan ya. Dia habis dia. Bidadari. Iya, boleh. Bidadari ya. Iya, ketahuan dong umur gue. Ya, Datanglah. Nah kita kan hari ini merayakan Father's Day kan. Nah ya, ketemu kita sama fathernya. Selamat datang Mas Haikal. Gue lebih anaknya sih. Oh lu anaknya ya. Belum father ya. Nah, lo tahu pemeran Bom-Bom? Nah, kan dia. Bukan gua. Lala Bom-Bom sama siapa lagi yang jahat? Waduh nggak tahu lagi siapa. sorry. Lala bom doang juga yang kita tuh sama Ibu Peri. Mas Haikal punya favorit nggak? Bukan favorit kayak Sinetron yang core gitu. Menempel. Apa ya? Dulu Masuk katanya yang panjang banget apa tersanjung atau apa? Betul. Itu lama. Cinta Fitri juga. Cinta Fitri juga. Yang lebih masa kini dong.
Dia lebih jadul lagi, Tersanjung tuh lebih jadul daripada Telenovela boleh. apa telenovela? Marimar, Rosalinda. Rosalinda. Ayamur. Dari sinilah kita mereveal sendiri ya generasi kita juga. Kenapa kita ngomongin sinetron? Karena Karena nggak ada syukurin hubungannya sama market hari Syukurin ini. Mungkin Sinetron gimana? itu kan ini naik turun ininya emosi penonton. Oh, Sama bener. kayak market yang juga naik turun. Dan- Nah jatuh kan? termasuk juga ini suka bikin penasaran. Iya, gitu, betul. Ya kan ada dinamikanya. Termasuk juga hari ini gimana dinamikanya Marina? Dinamika dalam. IHSG hari ini oke lah. Oke, Iya nggak sih? bahkan Hari ini ini oke ditutup banget dengan karena kemarin itu sempat hijau. 8.400 ya all time high lagi ya. Ini tadi hit 8.400 nih. Oh sempat, hari ini ya Hari ini hit 8.400 itu ya. Yes. Iya, highestnya segitu. Tapi hari ini ditutupnya di 8.388 atau naik 22 poin. Gimana? Mas Haikal kan udah cukup lama juga nggak mampir Detik Sore ya. Iya. Apa yang terjadi di makro kita sejauh ini? Jujur banyak banget sih sebenarnya. Oke. Sebanyak itu gitu dari luar ataupun We di got dalam time. negeri. Oke. Jadi mungkin kalau dari luar yang sentimen positifnya ada di government shutdown-nya US udah mau berakhir nih. Jadi kan sebelumnya ini sudah 41 hari nih. Sekarang udah 42 seharusnya. Terlama ya kalau nggak salah itu ya? Terlama, sebelumnya 35 hari doang gitu. Dan kemarin di sidang terakhir ada beberapa anggota senatnya Demokrat yang udah mulai melunak lah ke Republik gitu. Jadi akhirnya udah mulai ada titik terang nih dan kemungkinan pekan ini government shutdown-nya udah berakhir dan minggu depan kita udah bisa ngelihat rilis data Amerika Serikat seperti biasa gitu. Sebelumnya kan ini Amerika lagi jalan di mode buta lah gitu. Kita nggak tahu inflasinya berapa, nggak tahu data ketenaga kerjaannya, paling cuma melihat dari survei-survei swasta gitu. Dari luar itu. Dan Memang ekonomi belum- juga slow down juga kan selama government shutdown itu. Yes. Pada akhirnya. Yes, betul. Apalagi pasti kan PNS yang tadinya kerja di sana Iya. itu kan dicutikan semua gitu kan. Tapi yang jadi narasi utama juga di Amerika Serikat tadinya kan kita cukup yakin gitu bahwa The Fed itu kira-kira di bulan Desember tuh bakal motong Ngangkat suku lagi. bunga. Tapi kemarin ada data dari tenaga kerjaan dari Challenger itu swasta juga itu menunjukkan data ada hiring sama firing di Amerika Serikat dan mostly sebenarnya hiringnya itu masih jauh lebih banyak yang which is masih cukup oke lah sebenarnya labor market di Amerika, apalagi ada kebijakan anti imigran kan di Amerika Serikat yang sebenarnya itu ngurangin supply tenaga kerjanya, justru malah orang-orang mencari nih orang-orang yang mau bekerja gitu di Amerika Serikat, jadi nggak begitu terlalu kekurangan untuk job creationnya. Dan kalau di dalam negeri, minggu kemarin tuh sebenarnya berbondong-bondong tuh rilis data GDP, trade balance, inflasi. Kalau trade balance ya udah kita skip dulu dah. Kita mungkin difokus di GDP sama inflasi. GDP kemarin turun sedikit dari 5,12% ke 5,04. Dan mostly sebenarnya itu dari impor kita turun banget di kuartal ketiga kemarin. Tapi year on year naik kan? Year on year naik growth-nya yang turun. Jadi yang seharusnya Melambat. betul Iya. melambat. Jadi tadinya sekitar 10-an persen, ini jadi cuma 1%-an. Dan selain dari impor, apalagi yang ngaruh banget itu government spending. Kemarin kan government spendingnya kecil sekali di kuartal 2. Investmentnya tapi yang tinggi. Kalau sini investmentnya udah normalize, tapi government spendingnya naik gitu. Lagi banyak belanja ya. Dan yang nurun banget malah consumption masyarakat kita. Jadi yang tadinya sekitar di 495 kemarin di 4,89 yang which is sebenarnya konsumsi masyarakat tetap ngerem nih walaupun GDP-nya tetap di atas 5. Sebenarnya kemarin slow down tapi lebih baik dibanding ekspektasi. Tapi lebih baik di ekspektasinya saya ngeliatnya ini lebih dari eksternal variabelnya aja yang bisa ngeintervensi perekonomian which is itu dari ekspor impornya sama dari intervensi pemerintah. Tapi kalau dari sisi konsumsinya sih tetap melemah, tetap concerning. Berarti masih akan banyak fenomena Rojali Rohana ya dan- till the end of the year. Dan kemungkinan juga pemerintah masih bakal melakukan stimulus tambahan sih di akhir quarter ini. Dan inflasi itu juga kemarin naik cukup tinggi sampai 2,85 dan mostly itu di drive sama inflasi pangan dan beberapa inflasi service dan harga emas juga sih sebenarnya nyebabin inflasi naik banget kemarin. Dan
dengan inflasi yang cukup tinggi kemarin 2,8, si siapa namanya The Fed itu Desember belum yakin banget untuk melakukan rate cut, kemungkinan sih jadinya impactnya ke apa, ke BI juga belum tentu nih di kuartal terakhir ini bakal potong suku bunga atau enggak gitu. Tapi bukannya BI memang mau akan nahan atau mau konsensusnya mau motong lagi justru? BI kan sebenarnya narasinya very pro growth lah gitu. Tapi dengan sekarang kayak ngelihat rupiah 16.700 ya. Kemarin padahal udah nge-hold aja. Bahkan kita ada fenomena sekarang karena rupiah murah banget terhadap ringgit katakanlah ya. Banyak orang Malaysia yang liburan lagi banyak liburan ke Jakarta gara-gara rupiah lagi murah-murahnya. Iya. Ya ada ini ya dua sisi mata uang lah ya. Iya. Sebetulnya jadi sama kayak Jepang waktu lagi yen murah-murahnya juga orang Indo banyak yang kesana. Ya sebenarnya itu kalau secara teori ngebantu juga dari berarti kan itu export services kita lah gitu. Ya tapi ya mungkin ya Indonesia secara tourism belum segede Jepang yang bisa bantu nge-offset currency-nya, jadi kayak not that significant sebenarnya ke currency. Yang lebih ngaruh apa? Lebih mengaruh ke capital flow-nya sebenarnya ataupun FDI-nya gimana Indonesia ke depannya. Kalau net foreign buy-nya gimana untuk pasar modal kita dalam sepekan ini? Di equity justru lagi sekitar 3,6 triliun udah mulai masuk. Foreign mulai masuk ke kita. Tapi yang outflow itu di bonds market justru. Ini approximately kira-kira kan kalau bonds lagging ya, tapi kalau saya estimasin mungkin sudah 5 triliunan outflow. Itu kenapa tuh? Gara-gara satu, inflasinya tinggi kan. Kalau inflasi tinggi berarti real yield-nya ke discount kan di bonds-nya. Terus kedua, BI-nya udah sama The Fed-nya nggak 100% yakin bakal rate cut atau enggak di Desember. Jadinya tadinya yield-nya udah 5,9, sekarang 6 ke 1,5 lagi. Nah tapi kalau equity kemarin cukup kuat sih, terutama minggu kemarin, walaupun sekarang udah slow down, tetap inflow tapi sekitar 100 sampai 200 miliar aja. Setelah MSCI ya? Ya. Oke, dari apa tuh namanya pasar domestik apa yang menarik Mas hari ini? Kalau pasar domestik yang saya ngeliat hari ini yang naik banget itu di sebenarnya sektor-sektor consumer tuh lumayan naik kayak Java gitu. Dan kalau saya ngeliat ini sebenarnya seasonality effect di akhir tahun menjelang Nataru sama libur Idul Fitri kan di Februari Maret lah gitu, sama Ramadan Idul Fitri. Jadi sebenarnya kayaknya udah mulai market melihat seasonality effect dari sektor-sektor ini sebenarnya bisa digas di situ. Oh udah mulai dari sekarang ya? Bahkan retail sales juga di kemarin kan walaupun turun tapi ya sebenarnya si BI nge-forecast di Oktober bakal naik lagi. Itu salah satu reasonnya dari ada libur Idul Fitri sama Nataru di nextnya sih. Berarti lumayan kencang ya kita. Kuartal akhir ini akan ada Nataru gitu. Terus nanti kuartal pertama udah Lebaran. Betul. Harus bisa kayaknya 6% ya. Gitu. Boleh. Harapannya sama-sama ke situ kan. Tapi apa yang terjadi pada market saat ini cukup terrefleksi nggak dari euforianya Pak Purbaya yang beberapa waktu setelah dia dilantik tuh cukup tinggi gitu, aspirasi publik, afirmasi publik terhadap kedatangan dia. Kalau saya ngeliatnya sifatnya masih sektoral sebenarnya ya, terutama kayak rokok gitu. Kemarin kan pas dia mau nge-cut cukanya itu langsung rally sesignifikan itu. Dan secara umum sih sebenarnya market itu reaksinya very positif sama Pak Purbaya gitu. Walaupun secara flagship policy-nya belum tahu impact-nya gimana, tapi at least Pak Purbaya ini tuh mau gitu quote unquote micromanage hal-hal yang sebenarnya itu bukan tupoksinya dia gitu. Kayak contoh ngurusin moneter. Itu lain. Maksudnya kayak sebenarnya apa yang mana? Dia itu kan mau gitu mempertanyakan misalnya nih anggaran yang sudah dikasih dari Kemenq ini tuh dipakai buat apa sih, dia follow up terus gitu. Jadi fungsi controllingnya dia gunakan sekali, sementara market melihatnya ini tidak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, at least dari sisi itu. Bu Ani juga gitu kayaknya deh.
Cuma nggak ngembor-ngembor aja di media, kayaknya harus. Contoh kayak Melek. misalnya mungkin yang saya ngeliat yang cukup dilihat sama market tuh kayak Cortex gitu. Cortex kan dari awal itu emang ada permasalahan developmentnya gitu. Betul. Tapi di kementerian sebelumnya tidak dimention secara eksplisit ini tuh sebenarnya kenapa. Tapi kemarin lumayan cukup diadres sebenarnya masalah-masalahnya di mana gitu. Dan kayak misalnya penggunaan dana-dana yang mengendap kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin market lebih melihat ada something positif yang tidak ada di sebelumnya. Mungkin sebenarnya sebelumnya juga dilakukan, tapi Pak Purbaya ini lebih bisa nge-branding dirinya supaya direspon positif oleh market gitu. Tapi pemindahan ya. dana 200 triliun kemarin tuh udah Kerasa belum? terlihat belum ya dampaknya? Kalau sebenarnya kalau kita ngelihat dari loan growth-nya itu udah meningkat, tapi not that significant sih, masih dari kayak 7,3 jadi ke 7,6% gitu. Ini kredit nasional berarti? Kredit nasional loan growth gitu yang biasa dikeluarkan per bulan oleh BI gitu. Dan dana depositnya juga tumbuh, tapi kalau saya ngeliatnya mungkin di bulan Oktober, November, Desember ini tuh masih jadi penentuan. Dan kemarin kan terakhir kali rilis datanya baru per bulan September ya. Berapa persentase terserapnya gitu ya? Kenaikannya gitu, kenaikan loan growth-nya gitu. Dan ya dari situ sih paling terlihat, baru kita bisa melihat apakah nih efeknya tuh bakal gimana. Terakhir berapa mas yang September? 7,6%. Masih belum ya, belum belum double digit belum ya. belum begitu, belum double digit. Oh berarti itu hitungannya cukup lamban. Masih Masih rendah. cukup lamban. Tapi at least udah meningkat lah. Dan harapannya sih bisa catch up di tengah udah mau libur, kan seharusnya lebih banyak lah gitu demand for Kredit. loan-nya. Ini saya udah banyak nih. Wah keren. Tahun depan pokoknya motor, gadget, Semua ngutang tapi semuanya tapi ngeredit. produktif, hutang produktif. Tapi Biar semangat kerja. jangan sampai landscape loan-nya itu ya buat konsumtif doang gitu Iya, sih. harus bisa atau jadi sesuatu utang yang usaha produktif. gitu. Bisa Loan yang buat saya usaha jual dan segala lagi macam. produk yang gak dibeli buat pakai kredit Oh, itu. nah itu Dengan namanya dapat adalah- yield yang lebih tinggi. Reseller. Iya, itu bisa. Dropshipper. Oke. For the rest of the week, apa masih yang menarik juga buat detikers yang bisa jadi peluang gitu? Kalau sebenarnya sih narasinya itu masih saham Konglo ya, walaupun Konglonya ganti nih kemarin tuh kayaknya. Dari Beralih tadinya saya sebenarnya kemarin tuh sebenarnya cukup menarik tuh IHSG. Dari tadinya grup PAPP yang mendominasi, kemarin grup Bakri tuh lumayan Iya. lumayan BUMI. menunjukkan tajinya lah gitu. Iya loh. Bakri / Halim lah mungkin itu. Jadi nggak full Bakri. Mungkin karena ada film zombie yang ada di Netflix baru rilis, jadi zombie-zombinya juga pada bangun. Kan saham Bakri terkenal dengan saham zombie, karena dia suka tidur. Oh, tiba-tiba Tiba-tiba gitu dia ya. bangkit gitu. Di Tulung Agung ya itu. Si zombie. Syutingnya ya. Iya, nggak sih? Oh iya. Jogja nggak sih mas? Nggak tahu itu deh. kalau itu. Oh, Udah nonton belum Abadinan Jaya? Nggak nonton. Oh, nggak punya TV ya? Iya. Nyebelin banget. Padahal nonton itu juga nggak harus pakai TV juga. Nunggu dikasih detik sore kali. Oh, nonton sini aja acara Mas. sedih. Nonton sini. Nah kalau nonton sini insya Allah zombinya lebih gede daripada kita. Oke baiklah. Thank you so much Mas Haikal Ya. sudah mampir juga ke Detik Sore. Ya, Itu ya, dia ya. tadi update market dari sisi dalam negeri, dari luar gitu. Tapi boleh terakhir mungkin bukan ekspektasi, proyeksi sentimen di paling enggak sampai akhir pekan ini apa yang sedang dinantikan Mas? Kalau sekarang pasti kalau dari luar itu shutdown berakhir kan rilis data pasti muncul semua. Nah itu rilis data keadaan Amerika Serikat kira-kira gimana. Dan kalau di luar lagi sebenarnya AI bubble sih paling yang lagi. AI bubble? Yang jadi narasi banget gitu. Kayak ini cepat aja lah. Kayak 2 tahun terakhir Capex buat AI itu udah 1,2 triliun itu setara 1 PDB Indonesia gitu. Capex dari mana? Capex untuk R&D AI. Oh, Dan itu kan dari OpenAI atau dari mana? semuanya industri semuanya. AI. Oke. Yang mana itu kan kalau misalnya 10 tahun aja misalnya mengharapin ada ROI minimal 100 billion per tahun lah gitu untuk biar bisa balik modal. Nah itu yang jadi narasi yang dikhawatirkan once dia nggak catch up bisa tiba-tiba ada koreksi yang dalam tuh cukup di bursa global di AI itu. I see. Oke. Jadi itu yang lagi terus dilihat sih AI sebenarnya. bubble menarik. Terus kata orang Amerika, tinggal cetak uang.
Gitu Uangku dong cara dipakai seluruh mainnya. dunia. Haleluya. Baik, kalau begitu habis ini kita break dulu. Masih akan ada keseruan lainnya juga ya. Ini jam berapa sih? 4:30 masih adalah Nanti terakhir kita soalnya ada psikolog. bintang tamu spesial lagi dengan topik yang juga sangat hangat soal ledakan di SMA Negeri 72. Betul, Kita bahasnya dari sisi mental ya. betul. Dari sisi mental health, dari sisi ya psikologis. Betul. Itu nanti kita akan bahas bersama Detikers, tapi nanti di jam 5 karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Haikal. Mari kita tutup bersama-sama dengan tagline Detik Sore. Silakan Mas Haikal. Detik sore. Tiba-tiba gitu. Emang Nggak, gak gitu? Emang cuma gak ada ininya sore. prolognya. Detik sore. Detikers jangan kemana-mana. Abis ini kita kembali lagi tetap di Detik Sore. Nah, gitu. Oh, yaudah. Kesana. Gimana? Detikers jangan kemana-mana. Abis ini kita balik lagi tetap di Detik Sore gitu. Oke. Detikers jangan kemana-mana. Nanti Lupa lagi. Abis ini kita balik lagi. Habis ini kita balik lagi tetap di Detik Sore. Gak cuma. hore. Mantap. Mantap. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. If you're wondering apa yang sedang kita lakukan, kita tuh lagi memperkuat perekonomian Indonesia dengan berbelanja. Belanjalah hingga ekonomi bisa tembus 8%. Amin, ya kan? Dan sebenarnya kalau bisa sih belanja produk dalam negeri ya, biar makin apa tuh namanya mensupport UMKM. UMKM. Betul sih, tapi kalau misalnya kita scrolling di media sosial sekarang, ini kita frankly speaking aja ya, ngomong sejujur-jujurnya. Lo sendiri ngerasa nggak kalau misalnya ke platform e-commerce misalnya atau ke katakanlah TikTok misalnya, itu kan ada tuh kegiatan-kegiatan promosi biasanya yang ada keranjang kuningnya atau yang sponsornya. Nah, biasanya barang yang ditampilin itu adalah yang lucu-lucu kan. Dan barang yang lucu-lucu ini biasanya produk impor. Oh, kalau gue tuh sempet juga platformnya di Instagram sih ya. Jadi sering kali beberapa kali lah ya, itu menawarkan luxury brand kepada aku. Terus gue kayak, how do you know that I can afford this? Jangan ngarang deh algoritma gitu. Jadi kayaknya gue I know that I am that rich. don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Tapi iya sih, mungkin juga ini ya bergantung kepada algoritma. Lo sering ini kali searching Kendall Jenner, Kylie, kan itu barang mewah semua mereka. Enggak juga sih specifically ya kalau ke barangnya. Mungkin kalau ke gosip-gosip selebritis. Nah, gue sekarang udah menemukan sebuah algoritma baru. Yaitu? Selain dari video-video bayi-bayi binatang ya yang sering banget membuat gue menangis. Oke. Itu tuh termasuk adalah ular. Itu lebih Menangisnya memang menangis kencang ya. Takut. Itu udah gue restrict tahu dari semua sosmed gue ya. Snake gitu. Snake, ular, Oke. apa segala macam dan lalala. Jadi kalau ada yang nggak sengaja lewat tuh gue kayak I don't like this, not interested gitu. Iya. Tapi gue mau salah satu konten yang juga cukup membuat gue kayaknya gue udah beberapa kali deh lihat ke jenis konten ini dan bikin gue kayak gitu. Yaitu adalah interaksi Adele sama penontonnya. Adele penyanyi. Adele. Oke. Adele tuh panjangnya Adele apa ya? Adele aja. Penyanyi kan. Kenapa ada apa dengan Karena dia interaksi tuh kan kalau bikin konser tuh dia temanya tuh kayak di dalam apa ya? Di dalam Ballroom? ruangan ya ruangan yang semuanya pada Balai? duduk gitu. Balai. Iya. Dia ini apa namanya pasti konsernya seated semua kan. Seated. Nggak ada, jarang yang ada yang festival. Betul, ataupun enggak yang full outdoor kayak konser Iya. gitu. Terus dia tuh ada momentum dia akan jalan gitu Oke. ya, habis gitu menyapa fansnya sambil menyanyi sebetulnya nggak ngobrol apa segala macam. Tapi dia melakukan interaksi sama fans-fansnya gitu sambil in the middle of the song. Nah itu tuh membuat gue kayak Apa yang sedih dari situ? jadi dia kayak Cerita-cerita soal lagunya. jadi ada satu kayak kakek-kakek gitu, terus dia ngasih lihat foto
istrinya di handphone, terus ngasih lihat ke Adele. Terus Adele kan kayak nggak bisa nyamperin ya gitu, karena dia sambil nyanyi juga. Abis itu dia naik ke atas panggung. Terus dia bilang kayak, tadi gue lihat seorang kayak di sini, I feel so sorry because I hear about your story. Terus mereka tuh jadi si konser ini tuh adalah reward dari kesembuhan si istri bapak-bapak ini. Makanya dia bisa nonton di sana. Tapi ternyata when the concert is coming, istrinya meninggal duluan gitu. Jadi dia tetap nonton situ bersama dengan foto istrinya gitu. Terus gue kayak Tapi Adele tuh ketika dia interaksi sama penontonnya selalu menyenangkan sih. It's either kita dibawa ketawa banget atau justru yang sesedih itu. Betul, karena mungkin orangnya genuine ya. Dekat Paham banget gue. Iya. Soal ekspresi wajah, mimik muka, air muka, kayak ngerti banget gue. Ada momen dimana ketika Celine Dion yang waktu awal-awal dia di up lagi kasus soal dia mengidap penyakit itu. Nah habis itu kan dia cukup lama tuh nggak tampil depan publik. Habis itu ketika dia tampil depan publik lagi dan dia attend konsernya Adele dan Adele ada di situ, pas ngeliat tuh juga cukup emosional sih ngeliat karena Adele. yang tampil Adul. Bukan. Lucu banget sih Celine Dion nonton Adul. Ya gue juga nangis nih, kayak gue udah terbang ke UK. Tiba-tiba dia kayak diinjak sama Komeng. Ada. Sule dong harusnya. Itu salah satu yang terenyuh karena si Adele-nya tuh kayak si Celine Dion-nya berusaha untuk gak menampakkan diri dia ada di sana, tapi Adele-nya yang notice dia ada di sana, terus kayak dua diva saling notice tuh kayak legend recognize legend gitu loh. Menarik. Mudah-mudahan ada rezekinya ya nonton Adele. Atau Adele-nya mampir ke sini. Betul. Ya, kita cicil tuh dengan nonton Adele. Kita cicil dengan nonton Adul. Ya itu adalah dengan no, we have Adele at home. Adele at home. Tapi kalau nggak ada Adele, boleh kita menghabiskan uang tidak harus dengan nonton konser, tapi berwisata aja ke Bali. Ada apa di Bali? Ada namanya Pulau Nusa Penida. Oh, aku tahu lagi. Yang terkenal dengan pulau-pulau gugusan hidden gem. Betul. Di sana ada bukan pulau ding, pantai-pantai yang kategorinya hidden gem karena sulit untuk dijangkau. Betul. Termasuk juga bisa melihat gugusan pulau dari puncak bukitnya lah ya. Oh iya, ada di sana, beberapa gugusan gitu pulau, kan. betul. Pulau tak berpenghuni kan. Karena dia kayak tebing-tebing gitu doang ya. Betul. Walaupun mungkin ada beberapa yang bisa di reach sama speedboat misalnya ya. Katanya di sana lagi ditutup dulu sementara ya. Terkait ini sih Za, soal pembangunan si lift yang kayak Final Destination ini. Coy, enggak dong. Enggak, gue ngelihatnya karena dia kan kaca. Coba ya. Kita kepo dulu deh. Dia liftnya bentuknya kayak kaca proyeksinya. Terus habis itu dia di tebing gitu dan turunnya cukup jauh karena kan bayangin dia dari atas pulau itu sampai ke bawah ke pantainya tingginya gitu. Jadi cukup tricky ketika itu dikemas dalam sebuah teknologi yang mudah-mudahan bisa memang mengakomodir segala macam risiko yang harus bisa dimitigasi gitu. Nah, ini kan jadi salah satu perdebatan kemarin soal bagaimana ternyata proyek lift yang ada di Nusa Penida ini, tepatnya yang dekat ke Pantai Kelingking itu ternyata sudah hampir selesai, bahkan katanya progresnya sudah 70%. Betul. Nah, sekarang ini nasibnya Pak Gubernur Bali, Wayan Koster kasih kisi-kisi bahwa nanti akan ada kejutan dari keputusan si Pemprov gitu terkait masalah lift di Pantai Kelingking ini. Betul. Ini correct me if I'm wrong ya, Detikers, karena memang juga ada beberapa waktu yang si daerah Nusa Penida yang juga ada pembangunannya tuh ditutup untuk sementara waktu juga karena ada pembangunan ini kan. Tapi boleh dicek lagi apakah saat ini sudah dibuka lagi gitu ya. Karena memang masih dalam proses juga untuk pembangunan si lift kacanya, belum diresmikan ya. Belum dibuka juga. Belum dibuka juga dan ini tingginya akan 182 meter. Told you. 182 meter di Pantai Kelingking. Padahal kan harusnya kecil. Kok Kelingkingnya 182 meter ya? Kelingking Dewa, karena kan Pulau Kelingking Dewata. Nabi Adam.
Kelingking Dewa karena ini Pulau Dewata Oh, udah iya, aku betul. selamatin lu sendiri lompat dari pantai Kelingking. Lihat, ini kan kalau misalnya kalau misalnya dia udah selesai, apakah masih tetap begitu ada besi-besi yang kayak ada di layar sekarang? Ya. Karena kan kalau biasanya pembangunan memang biasanya itu dipakai untuk sebagai bagian dari tukang atau struktur bangunan yang harus dikuatkan gitu. Nah, kalau misalnya dia udah jadi, apakah bentuknya masih seperti itu atau kayak apa? Karena kalau memang masih seperti itu, tentu saja itu jadinya mengurangi estetika dari si pantai Kelingkingnya sendiri. Betul, ini masih ya kita trust the process aja kalau gitu ya. Iyalah, karena udah memang juga, keluar banyak juga. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 1 tahun ke depan gitu. Kalau nggak salah juga pembangunannya udah dilakukan dari Februari ya atau Maret. Pokoknya progresnya udah 70% aja. Itu dia. Jadi harusnya sih udah nggak lama lagi ya, Tahun depan loh Mandor itu gue. 2026. Nggak lama lagi. Yang punya proyek kan. Nah. Nggak jadi. Tapi 2026 tuh udah tinggal beberapa hari lagi anyway Detikers. Tapi soal bagaimana dia ditargetkan selesainya memang di tahun 2026. Dan kalau jadi ya ini juga masih jadi pertanyaan soal bagaimana aksesibilitasnya. Apakah Ya. boleh dipakai oleh semua orang atau berbayar atau eksklusif atau seperti apa. Belum tahu. Makanya Pak Iwayan Koster juga menyebutkan bahwa akan ada kejutan katanya. Nggak tahu kejutannya ini maksudnya apa? Apakah kejutan? Surprise. Soalnya katanya ini dalam bentuk rekomendasi nanti. Rekomendasinya apakah akan ditutup atau akan jadi seperti apa? Belum tahu. Belum tahu. We will find out We will find out later. later gitu ya. Mudah-mudahan. Katanya benchmarkingnya tuh ke Cina. oh gitu. Di China. Ada ini Bentuk wisata yang sama. Oh, oke. Nanti Dan harus ada perusahaan kayak yang bangun juga perusahaan China juga sih. lift. Yes. Takut. Lift. Nah, Yes. Jadi cepet dong liftnya. Takut dong. Ya kalau lama ngantri, Kak. Justru harus lama gak sih? Karena Oh, ya kan kan on the way sightseeing ke ya. bawah iya sightseeing. Itu justru Benar. momennya. Bener. Kalau mau cepet bungee jumping. Takut. Jangan ada pakai ini para layang. Ini adalah satu momen yang tepat untuk kalau kamu mau para layang. Ke? Di sini aja karena kan anginnya kenceng banget. Ya nggak, Detikers merasa nggak Gue naik kora-kora aja muntah. lemah. Lo? Jangan kan kora-kora. Kuro-kuro juga Gua tahu kuro-kuro when it nggak? comes nggak tahu kura-kura apaan? Merek kayak roti panggang gitu. Jauh banget. Ada tahu di Jakarta ada nggak sih kuro-kuro? Enggak. Wahana itu semua gue cobain. Kecuali si kora-kora ini gak mau lagi. Ih, seru tahu ada mermaidnya. Lagi begini. Mermaid. Di kora-kora. Emang iya? Iya, mermaid kora-kora. Jadi itu kan cerita. Oh. Gitu dah. Enggak kan ada tahu nggak yang wahana yang paling baru di sana walaupun nggak baru-baru banget udah beberapa tahun juga. Yang gini-gini, yang diombang-ambingkan ke segala macam penjuru. Ini di areanya yang Halilintar, baru, bukan di areanya Halilintar. yang baru bukan Halilintar. bukan, ada namanya tuh mirip-mirip Halilintar. Lupa gua. Anemia, bukan histeria. Histeria beda. Oh, histeria juga gua enggak. Kalau wahana namanya anemia. Pulang pucat. Kurang darah dong. Histeria tuh yang gini kan? Tapi Yang bisa ke bawah. Enggak. bisa gini juga. Iya, histeria yang naik dulu. Kenapa jadi bergelombang? Dia bisa begini juga nih. Kan lu naik nih, set, terus di drop, abis itu bisa. Emang iya? Iya gak sih? Enggak tahu. Itu tornado. Tornado. Enggak. Oh, itu Halilintar bukan ya? gitu Oh, iya, tuh. iya, bener. Lo kapan terakhir kali ke Dufan gue tanya. Enggak ingat. Enggak. Histeria tuh yang gini, abis itu dia ke bawah lagi, terus naik turun. Nah itu juga gue nggak bisa tuh. Tapi kalau kayak tornado yang muter-muter itu, Halilintar, gue cobain semuanya bisa. Kayaknya harusnya udah nggak terlalu lama ya terakhir kali gua ke Dufan karena ada SD wahana Frozen. Udah ada Frozen. SMP berarti. Tapi nggak pas ke Jakarta ini kan? Maksudnya 5 tahun dalam 5 tahun ini enggak kayaknya. Anemia. Histeria ke anemia jauh juga ya. Ya belakangnya AA gitu ya. Kita semoga cepat.
Semoga si liftnya cepat selesai. Iya, dan gak ada Pembangunannya. kenapa-kenapa juga. Jangan dong, pokoknya biar semakin banyak lagi wisatawan yang walaupun sebenarnya udah ramai Udah sih pernah Bali turun ke Pantai Kelingkingnya? Belum lagi Ke kayaknya. Nusa Ya. Penidanya salah satu pantai yang ada di sana udah pernah turun? Udah pernah nginep Yang juga. mana I pantainya? can't remember. Ini, apa sih namanya? Diamond Beach? Gak ingat gue nama pantainya. Tapi turun ke bawah ya. Turun Karena ke semua bawah. pantai yang di Nusa Penida kan turun ke Di bawahnya bawah, PR betul. kan. Tapi nggak terlalu yang terjal banget. Semuanya terjal Iza. Atau dalam kapasitas lo kayaknya itu gak terlalu Iya, terjal iya, ya. iya, iya. Karena Kayaknya- pasti naik ke atasnya dan turun ke bawahnya tuh Iya. satu. Iya, pokoknya pegangannya tuh masih kayu dah. Iya, Ya, iya. pegangannya Bahkan ada kayu. yang pakai tali juga. Nah, gue nggak pakai tali. Oh, Cuman berarti kayak pantai jempol. Kelingking jempol. Iya jauh kan. Oke, nanti aku kabarkan juga dari Bali ya. Oh iya benar. Itu ntar lagi ke Bali guys. Yeah. Mau ini investigasi bule Ukraina dan Rusia yang ada di sana. Aku mau mencari ini Mau ketemu aja. Hotman Paris ya. Benar. Apa lagi yang baru dari Bali selain banjir? Itu sih lift. Oh iya benar. Cukup ya di situ ya. Iya, cukup sampai situ aja. Mau mencari Subang. Penting. Mau nyari banget. asbak ya. Sabun, asbak dan kerajinan-kerajinan Iya, lainnya iya. karena apa? I love you MK. We love you MKM. Jangan sampai ya itu apa tuh namanya? Oleh-oleh khas Bali itu tiba-tiba nanti made in mana gitu. Harus Jangan pengrajin lah. Bali yang Harus bikin. dari Bali langsung dong. Nanti ketemu sama lupa lagi nama reporternya siapa? Nama reporter Bali yang biasa di perpustakaan. Dr. Strange. Hah? Emang Rati? Ngarang banget. Kok Kak Leona. Oh iya benar Leona. Nanti ketemu sama Leona. Nanti Leona akan bawain sate babi ke Iza. Oke. Mau, Aku Kak? bawa ke Bandung, Iya, ke Jakarta. ke Jakarta. Untuk kamu. Iya. Keburu hidup lagi. Aduh. Ya udah kita break dulu ya. Abis ini tadi ngobrolin apa? Oh lumayan lah ya dapat Satu berita lumayan lah ya dibungkus sama lift-lift itu. Nanti kita akan kembali lagi juga ngomongin soal apa yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan kemudian sebetulnya apa sih kondisi mental yang menyebabkan adanya kejadian tersebut gitu. Iya, kita bahas bersama nanti abis ini Detik Artis Sunsetnya. Sunset Talk jadi Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Keren, back to the roots. Udah mulai nih. Gak ada suaranya kita. Apa kabar Detik Artis? Welcome back to Detik Sore. Kalau ini natural ya. Ini beneran natural. Hore-hore. Kita tidak tahu tapi ya kita sudah ancang-ancang. Makanya kita baik-baik aja tadi ya. Aman kok ya. Obrolan kita lagi ngomongin soal back to the roots. Ya, back to the dengan roots. menulis dan kembali ke bukan back to the roots, back to the sea ya. Back to the sea ya bener. Lagi Jarang-jarang menulis nih. apa? Soal apa? Aku ingin menulis bagaimana masyarakat pesisir itu harus jadi atau nelayan itu harus jadi aktor utama di dalam pembangunan ekonomi Pesisir. masyarakat pesisir. Iya, iya, iya. Tapi kita nggak mau bahas itu kan. Kita mau bahas ini sebenarnya menulis adalah salah satu cara untuk meluapkan nggak cuman pikiran tapi juga perasaan. Karena kayaknya kalau banyak dipendemnya takutnya menjadi kayak yang satu ini nih ya yang diduga dialami sama terduga pelaku peledakan SMA Negeri 72 karena dari beberapa sumber diinformasikan bahwa terduga pelaku ini tuh cukup tertutup dengan teman-temannya, kemudian juga bukan tipe anak yang Avoidant bisa attachment ngobrol. kali dia. Mungkin ya. Jadi ke situ juga ya. Benar, dan juga agak sulit untuk ngobrol atau nggak terbuka dengan orang tuanya gitu. Apakah karena saling memendam ataukah yang lain ya? Ini juga termasuk satu temuan polisi juga, yaitu adalah si replika senjata
api yang ditemukan di sebagai barang bukti ya di TKP itu ada nama-nama yang ditulis di sana gitu ya. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama atau tokoh-tokoh pelaku penembakan lah ya, yang akhirnya juga dikaitkan dengan satu istilah yaitu adalah mimetic violence atau menirukan adegan kekerasan gitu. Ini akan kita coba telusuri dari sisi psikologinya seperti apa. Kita akan ngobrol bareng sama pakar komunikasi, praktisi komunikasi, psikolog dan grafolog, ada Mbak Joyce Manurung yang akan ngobrol bareng kita via daring saat ini. Selamat sore Mbak Joyce. Selamat sore Mas Edo, Mbak Eza, apa kabar? Waduh, kita belum dengar suaranya Mbak Joyce. Mbak Joyce sudah muncul ya paras cantiknya, tapi suaranya belum ada nih. Oh oke, ini bagaimana suara? Sudah? Sudah. Selamat sore, Selamat Mbak sore. Edo, apa kabar? Baik, Mbak Joyce, how are you today? Fine, thank you. Baik ya. Mudah-mudahan dalam Semoga keadaan sehat-sehat juga semuanya. Sehat-sehat, alhamdulillahnya. Dan tapi ini ada sebuah hal yang cukup nggak sehat ya, ketika ditemukan di sosok seorang anak sekolah yang menirukan adegan kekerasan yang baru-baru ini disampaikan sama kepolisian gitu, bahwa ada indikasi ini dia mengalami mimetic violence gitu. Sebuah apa ya? teknologi. Kita bisa bilang itu adalah sebuah penyimpangan, Mbak Joyce. Nah, Atau gimana? Ini menarik sekali karena kalau kita sebut dengan mimetic violence itu kita harus pahami dulu dari kata mimik. Gitu. Mimik itu konsepnya meniru, nyontek lah bahasa sederhananya. Right. Sebenarnya kalau nyontek itu kan perihal yang umum dilakukan oleh semua orang. Nah, kalau dia bicara soal mimetik seperti ini, intinya dia meniru dorongan dari seseorang yang dia kagumi, gitu. Entah itu selebriti, entah itu tokoh masyarakat atau siapapun yang menurut dia itu pantas dan layak menjadi idolanya. Nah, yang menarik apa yang dia contoh? Yang dia contoh adalah dorongan orang tersebut untuk berrival, memiliki rival dengan pihak lain. Jadi yang dia contoh dorongannya sebenarnya. I see. Rivalry ini kemudian berkembang dan berekskalasi menjadi sebuah konflik. Itu sebenarnya konteks dari mimetik nih. Kemudian karena dia ada konflik, maka dibumbui dengan banyak hal, itu bisa berkembang menjadi kekerasan. Yang kemudian awalnya orang ini nggak punya kepentingan dengan objek yang tadi dirivalrikan oleh idolanya. Lama-lama karena dia meniru, dia merasa bahwa konflik itu menjadi miliknya. Hingga dia juga punya dorongan yang sama untuk melakukan kekerasan tersebut. Oh, jadi kayak sense belongingnya jadi tiba-tiba muncul gitu ya? Kayak begitu, padahal dia nggak kenal, mungkin nggak ada persoalan gitu. Tapi karena dia tanda kutip itu orang dia idolakan, Terinspirasi gitu ya? Bukan hanya terinspirasi, dia merasa itu bagian dari dirinya. I see. Tuh, sehingga dia patut untuk menunjukkan perilaku yang sama. Karena kalau disebut dengan mimik itu, dia yang bentuknya kan perilaku. Harus apa tindakannya, begitu kan? Jadi tindakan ini yang dia contoh akhirnya. Gitu. Yang bisa jadi dalam konteks tertentu dia yang melakukan kekerasan itu pada objek yang tadi menjadi misalnya ya musuh idolanya gitu. Jadi bukan idola itu yang bergerak gitu. Itu menariknya. Kenapa dia bisa punya kecenderungan melakukan hal seperti itu, atau kenapa dia bisa punya perilaku seperti itu, Mbak? Barangkali mungkin ada pemicunya kali. Nah, ini kita bicara tentang siapa pelakunya. Kalau itu di usia remaja, artinya ini berhubungan dengan fase perkembangan remaja. Ya, tahu remaja kita semua pahami, kita pernah melewati fase itu. Fase dalam hidup manusia yang paling sulit gitu. Saya sebutnya begitu ya. Jadi kayak roller coaster. Jadi di fase ini seorang remaja itu membutuhkan satu kondisi independence. Dia butuh pengakuan
dia butuh penerimaan, dan dia butuh disebut sebagai orang yang mandiri. Oke. Namun di sisi lain, justru dia memiliki dependensi yang tinggi. Dia masih bergantung pada orang tua, pada guru agama misalnya, dan sebagainya. Termasuk finansial, dia sangat bergantung. Sehingga kalau ada dua kondisi yang berseberangan ini muncul, maka umumnya remaja mengalami konflik internal dalam dirinya. Nah, kalau orang sedang dalam konflik internal, dia tidak bisa membuat sebuah keputusan yang clear, yang jelas, yang matang, karena sedang bergejolak emosinya, bingung pikirannya, nggak tahu mau bagaimana realisasi isi-isi kepalanya. Dan yang kedua, remaja itu belum dalam fase matang secara kognitif. Jadi, misalnya analisisnya belum tentu matang, common sense-nya belum tentu matang. Sehingga ketika dia melihat sesuatu dari idolanya, dia lihat, oh, dia melakukan kebencian atau dia menunjukkan kemarahan pada seseorang. Dia belum bisa mengolah itu secara matang. Apakah ini wajar atau tidak? Apakah ini boleh atau tidak? Karena itu bentuk kekaguman, dan bagi dia itu adalah orang yang patut dicontoh, maka secara sederhana emosinya akan mendorong dia untuk melakukan itu tanpa dikelola secara matang oleh kognisinya. Nah, faktor yang ketiga, tidak adanya fungsi kontrol dari misalnya support system, orang tuanya kah, pendidiknya kah, atau orang-orang dewasa lain yang bisa menjadi misalnya teman diskusi, teman bertanya, itu barangkali nggak ada. Sehingga ketika dia dalam kondisi bingung tadi, inner konfliknya lagi tinggi-tingginya, dia lihat, si idola saya melakukan kekerasan, ini apa ya? Nggak ada yang bisa jelasin, nggak ada yang bisa kasih pencerahan. Karena nggak ada, menurut dia itulah yang benar, itulah yang pantas diakui. Karena dalam konteks seperti ini biasanya ketika sang idola melakukan sesuatu hal, sekalipun itu kekerasan, dia menganggap itu sesuatu yang hebat. Karena idolanya yang melakukan. Iya. Tapi tetap ada pemicunya ya Mbak Joyce ya. Artinya kalaulah dia punya idola yang memang mempraktikkan kekerasan begitu, tapi kalau nggak ada pemicunya, dia tidak akan melakukan ini. Pemicunya itu bisa jadi beragam. Individu seperti ini artinya sudah terpapar informasi-informasi terkait kekerasan dalam waktu yang cukup lama. Jadi nggak mungkin dua kali nonton langsung begitu, nggak mungkin. Iya. Pasti sudah ada afiliasi misalnya dengan beberapa komunitas yang nuansanya itu bersifat kekerasan atau menunjukkan agresivitas tinggi, atau dia berkorespondensi misalnya dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama atau menjadi fans club dari sang idola atau apapun itu bentuknya, dengan interaksi yang cukup intens. Jadi paparan dari informasi yang terus-menerus ini membuat isi pikirannya semakin kuat gitu. Oh, berarti ini benar. Karena banyak orang yang juga melakukan hal yang sama, mengikuti yang bersangkutan misalnya. Jadi dia terafirmasi sehingga dia merasa ini tindakan yang tepat. Nah, misalnya begitu. Berarti sebetulnya ada ciri-ciri tertentu ya, atau yang ditunjukkan gitu, dan akhirnya bisa dimitigasi gitu sebelum akhirnya keburu kejadian kayak gini, Mbak Joyce. Betul. Yang pertama, ini pentingnya orang tua dan guru itu peka dan mengenal anak. Karena kan usia ini masih usia anak ya, masuknya ya, belum usia dewasa. Karena tidak matangnya cara berpikir, maka orang tua dan anak perlu kontrol secara intens. Yang pertama, harus paham anak itu apa aja aktivitasnya. Biasanya mereka ini itu akan memiliki waktu menyendiri yang panjang dibanding bermain dengan teman-temannya. Jadi dia akan memilih untuk di kamar berjam-jam gitu ya, nggak mau berinteraksi dengan teman, orang tua atau saudara, dan memilih untuk menyembunyikan apa saja yang dia lakukan dari orang-orang terdekatnya. Lalu dia menghindari kontak dengan banyak pihak, ya, atau dia menghindari banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu kebersamaan, banyak orang. Begitu. Termasuk jadi, irit ngobrol juga nggak Mbak Joyce? Betul. Jadi kalau kita ajak bicara, topik-topik seperti ini nggak akan dia munculkan, gitu. Dia akan memilih topik-topik yang superficial. Kecuali tadi saya katakan dia bertemu dengan komunitasnya, dia bertemu dengan afiliatornya misalnya, itu akan dia buka karena dia merasa
orang-orang ini mengenal dengan dia, sepaham dengan dia, atau yang paling mendalam, sepenanggungan dengan dia. Karena umumnya anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan, mereka memiliki rasa tidak aman yang signifikan. Jadi feeling insecure-nya tinggi. Jadi dia harus cari teman yang sepenanggungan. Gitu. Dan ini nggak perlu gitu. Nggak perlu jadi korban perundungan gitu untuk memunculkan rasa insecure yang tinggi gitu, Mbak Joyce. Ini beda track ya. Beda track sebenarnya. Kalau perundungan itu konteksnya adalah pada orang langsung. Jadi kalau dia melakukan perundungan, korbannya adalah orang yang dituju langsung. Nah kalau ini kan enggak, dia tidak punya target secara spesifik siapa, tapi komunitas. Gitu. Dia menargetkan kerumunan. Nah, gitu. Jadi tidak masuk dalam dampak dari tanda kutip bullying, tapi mungkin saja dia mengalami bullying atau perundungan yang memperkuat rasa tidak amannya, rasa marah yang terpendam, kemudian rasa kecewa, rasa terpinggirkan gitu ya, direndahkan, yang tidak diolah. Artinya tidak ada orang yang paham itu, tidak ada teman bercerita, berkeluh kesah, sehingga dia hanya memikirkan sendiri dan mencari-cari jalan keluarnya sendiri. Itu yang tadi bingung, belum matang, dan dia mencari cara, oh ada nih komunitas A, oh ada nih afiliator B misalnya, yang punya gaya yang ternyata kekerasan itu menarik untuk dilakukan, misalnya begitu, sehingga dia bergabung di sana. Mbak Joyce, balik lagi soal mimetic violence tadi, apa sih yang membuat seseorang ini atau seorang anak ini cenderung look up-nya ke orang yang melakukan kekerasan gitu? Apa faktor yang membuat dia sampai mau nyontohinnya atau mengidolakannya sesuatu yang justru menunjukkan kekerasan, bukan ya cenderung kayak kita pada umumnya aja bisa mengidolakan sosok yang berprestasi gitu misalnya, atau gimana? Mbak Joyce. Kan tadi saya katakan bahwa pelaku kekerasan umumnya tidak memiliki rasa aman ya dalam dirinya. Nah, orang-orang yang tidak aman, entah karena marah, kecewa, benci, umumnya itu ingin melepaskan rasa tidak aman itu. Gak ada orang yang senang dalam kondisi tidak aman, gak ada. Nah, jadi dia harus cari cara. Ketika dia melihat ada orang yang punya cara menunjukkan kemarahan, menunjukkan kebencian, loh ini kan cara yang saya inginkan, misalnya begitu. Kan ini media yang saya harapkan bisa saya lakukan selama ini, misalnya begitu. Nah dia akhirnya tanda kutip mengidentifikasi dirinya kepada orang tersebut, yang kita tadi nyontek. Berarti prosesnya lebih dulu menemukan ketidakamanan itu tadi ya, sehingga akhirnya menemukan contohnya. Merasa tidak aman yang signifikan ya. Karena semua manusia itu akan pernah mengalami rasa tidak aman sebenarnya. Namun rasa tidak aman ini kan bisa bergradasi. Rasa tidak aman yang seperti apa Mbak Joyce? Yang biasanya cukup ekstrim gitu. Penolakan, bertahun-tahun, direndahkan, ya, atau diberikan label-label tertentu yang sifatnya itu negatif. Tidak hanya sekedar negatif, tapi membuat ciri-ciri buruk di mata orang lain, ya, sehingga dia tidak pernah diakui gitu. Atau tanda kutip mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik. Jadi kalau saya juga melihat pasti ada beberapa kesempatan yang bersangkutan dapat itu. Atau dia melihat di sekitarnya bahwa kekerasan itu sesuatu yang umum, bicara kasar, pukul, ditendang, itu hal yang umum. Sehingga dia itu tidak bisa dia balas atau tidak bisa dia regulasi, tidak bisa dia kelola, sehingga dia hanya simpan. Nah dia ingin melepaskan itu. Sederhananya seperti itu sebenarnya. Jadi saya katakan, apa caranya? Ya dia carilah. Dan cara itu yang dia temukan di orang-orang yang juga punya kebencian yang sama. Oke, Mbak, terakhir deh. Ini kan sebetulnya juga soal emosi yang cukup roller coaster gitu ya pada saat di usia remaja, apalagi ya mungkin di yang menjelang remaja atau akhir remaja lah gitu. Kemana sebetulnya emosi itu harus disalurkan? Karena kan kalau energi kan sebetulnya energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dipindah tempatkan lah atau diubah menjadi seperti apa sebenarnya Mbak? Banyak sekali. Olahraga itu hal yang paling mudah sebenarnya dilakukan. Jadi boleh memilih dalam bentuk apapun olahraganya. Yang kedua, aktivitas fisik di rumah. Makanya anak-anak itu
harus diberi kewajiban di rumah. Mau nyiram bunga, nyuci piring, bersihin kamar, bebas ya. Lalu yang ketiga, bisa melakukan bakti sosial. Tanda kutip nih, magang di panti asuhan, magang di panti jompo, atau berkontribusi di masyarakat, di RT RW-nya dan sebagainya. Atau tanda kutip, dia bisa melakukan beberapa aktivitas lain bersama teman-temannya, bermain kayak ngobrol kayak apapun itu. Intinya sebenarnya harus punya teman. Mbak Joyce, kalau misalnya responsnya justru dimarahin gimana Mbak Joyce? Karena kan bisa aja tuh ada orang tua yang mungkin ngerasa sudah kesal gitu bahwa anaknya cenderung antisosial apa segala macam, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin cenderung tadi ya. Apa biasanya responsnya kadangkala kita temukan ya marah aja gitu. Apakah bisa marah atau justru itu harus dihindari? Ini pentingnya orang tua itu lebih cerdas daripada anak ya. Itu pentingnya. Jadi orang tua harus sadar bahwa pendidikan untuk anak itu tidak hanya bentuknya sanksi dan teguran, tapi ada apresiasi, ada rewarding istilahnya. Jadi anak harus diberi penghargaan. Nah di sini konteksnya kalau anak menyendiri, orang tua mesti peka baca ada apa di balik anak menyendiri, ada apa di balik anak diam, sehingga anak bisa tahu permasalahannya apa. Kira-kira begitu dulu ya teman-teman ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Joyce Terima untuk kasih banyak waktunya. buat waktunya, semoga bisa bermanfaat. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Joyce. Silakan melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Dan itu tadi dia obrolan kita sore hari ini juga. Ini sebenarnya juga nggak bisa dalam satu kali duduk ya. Kayaknya cukup menarik juga untuk kita bahas juga soal mental health. Banyakin deh Detik Sore kita ngomongin soal kesehatan mental. Dan kalau tadi mungkin specifically soal remaja juga. Tapi kita sebagai orang dewasa juga punya emosi-emosi. True. Bahwa saat ini kita kan banyak sekali yang membuat faktor-faktor yang membuat kita tuh jadinya tidak terregulasi dengan baik emosinya, mentalnya juga tidak terjaga dengan baik karena since ada internet, ada media sosial, terkoneksi dengan berbagai macam hal lewat digitalisasi, jadi sangat valid bahwa orang sekarang tuh sangat mudah terganggu mentalnya. That's why ya mungkin di masa-masa mendatang kita akan lebih banyak lagi ngobrolin soal kesehatan mental juga ya. Betul, yang jelas sehat-sehat ya buat Detiker semua. Tadi mungkin walaupun mungkin tadi specifically ngobrolin soal emosi yang terjadi pada remaja, kondisi yang juga terjadi sama remaja, tapi kayaknya juga masih bisa cukup kita elaborate juga ya sebagai orang dewasa juga kemana energi-energi negatif itu harus disalurkan biar nggak terjadi violence gitu, atau biar kita nggak terinspirasi dari kejadian yang justru salah dan mengandung kekerasan. Betul, gitu. karena nggak sedikit sebenarnya yang disampaikan sama Mbak Joyce tadi soal ciri-ciri orang-orang yang kecenderungan untuk mengikuti si mimetic violence ini, itu nggak jarang loh Detikers kita temukan di lingkungan sekarang. Nah, gitu. kayak udah stop main PUBG 6 jam sehari. Gak kerja Aku lu. main dinner desk habis ini. Gak kerja lu 6 Gak jam kerja sehari. lu 6 jam sehari main PUBG. Ada yang begitu? Ya kalau itu kerjaannya dia. Streamer ya. Iya gitu, tapi kan tidak melakukan violence juga. Gitu, baiklah kalau gitu. Besok kita masih akan kembali lagi, masih tengah minggu nih. Aku izin dulu ya. See you on Eza next akan kembali ke Uzbekistan Wednesday. ya, untuk mencari lebih banyak lagi dinar-dinar. Candy nggak dinarnya? Aku dinarnya shiny juga tuh, bukan candy. Tadi bukan ya. candy ya. Iya, nanti akan ada keseruan-keseruan lainnya tentunya sampai di hari Jumat, dan kita akan balik lagi di hari Senin sampai Jumat setiap jam 3 sampai jam 5:30 sore. Sekarang kita pamit dulu tentunya Detikers, have a rest. Have a good day ahead. Have a good day ahead. Wednesday ahead. Have a good day for the rest of the week. Kita pamit dulu, Eduardo Simorangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu besok lagi tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.